Lucu juga, ada yang bilang Indonesia tak selevel, tapi negaranya sendiri gagal lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kita akan membicarakan, kita akan borak dan kupaskan pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So, apa yang kita boleh contohi sebab diorang dah draw dengan 2 perlawanan dan pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia memang sangat-sangat memberangsangkan. Diorang mendatangkan dan rekrut pemain-pemain yang berdarah kacukan Indonesia dan Belanda. So ini yang kita nampak ketara lah. Dari segi pemain sangat berkualiti yang ada pengalaman dekat Belanda, so bawa ke negara ASEAN dan diorang boleh membantu pasukan Indonesia. Dan saya rasa dengan visi yang ada dengan Presiden PSSI dia iaitu Erick Thohir, itu yang terjadi dan kita tengah tengok kebangkitan pasukan Garuda. So, apa yang saya tengok pembangunan belia Indonesia, pasukan Indonesia ni banyak sangat ketara dan kita boleh tengok jugalah beberapa pemain yang pernah bermain dekat Korea yang perform pun, ada yang bermain dekat Thailand juga. So, tapi bagi saya lah apa yang mereka lakukan sekarang, liga diorang pun sangat berjalan dengan lancar. Walaupun ada ramai pemain import, tapi peluang untuk pemain muda dia bermain di peringkat tertinggi sangat banyak. So that's why pemain muda di sana sangat cukup bagus. Kita harus muhasabah ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi preparations, daripada pemain-pemain yang berasi. Mereka dah cuba yang terbaik untuk negara, tapi result bukan belakang kita. Untuk saya, setiap pemain dia ada kelebihan dia masing-masing. Cuma dalam keadaan sekarang ni mungkin question mark macam Syukur cakap, kenapa player ni sepatutnya ada tapi tidak ada. Jadi persoalan tu yang harus dikaji mungkin, ataupun jangan terlalu banyak kaji sangat sampai benda yang penting tu tak dikaji. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para polo, akhirnya kita dapat berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan dalam mencari rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini teman-teman ya, kita mau bareng-bareng melihat ya sebuah video dari channelnya Bola Garuda teman-teman ya. Di situ ada video yang sangat cukup menarik dengan thumbnail media Malaysia tak tahu diri sebut timnas Indonesia levelnya masih di bawah Malaysia. Nah, ngaku lebih hebat, Malaysia lupa timnas Indonesia sudah tinggalkan mereka jauh-jauh. Nah, oke teman-teman ya, mari kita sama-sama melihat bagaimana keseruan dari video tersebut. Oke ya, langsung saja kita simak bareng-bareng videonya bersama-sama. Tinggalkan komentar teman-teman semuanya kalau teman-teman mau berkomentar di kolom komentar. Oke, langsung saja kita simak videonya. Tidak ada yang lebih lucu dari seseorang yang berdiri di kubangan, tapi merasa sudah berada di atas awan. Itulah gambaran paling pas untuk sebagian netizen Malaysia yang mulai berkomentar sinis soal rencana turnamen segitiga Indonesia versus Malaysia versus Lebanon. Dengan angkuh mereka menyebut, turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia. Pernyataan itu tidak hanya sombong, tapi juga tidak tahu diri. Karena jika bicara soal level, mari kita buka buku sejarah beberapa tahun ke belakang. Siapa yang selalu jadi penggembira di Piala AFF? Siapa yang gagal tampil mengesankan di Piala Asia 2023? Dan siapa yang bahkan tidak mampu mencetak prestasi regional saat negara tetangganya mulai unjuk gigi di pentas dunia? Malaysia. Sayangnya lebih sering menjadi headline karena siwar ketimbang prestasi. Sementara Indonesia, meski masih jauh dari kata sempurna, justru sedang mengalami lompatan besar dalam perkembangan sepak bola. Dalam setahun terakhir, timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan mulai menggigit di level Asia.
Ironisnya, netizen Malaysia masih hidup dalam nostalgia era Safi Sali dan kejayaan AFF masa lalu, tanpa sadar bahwa sepak bola telah berubah. Mereka masih merasa sebagai abang dalam rivalitas Asia Tenggara, padahal statistik dan performa terkini menunjukkan kenyataan sebaliknya. Arogansi tanpa fondasi adalah kesia-siaan. Menganggap undangan ke turnamen sebagai hinaan justru menunjukkan ketidakmampuan mereka menerima kenyataan bahwa kini Indonesia bukan lagi tim jago kandang. Mereka menertawakan turnamen yang melibatkan Lebanon, padahal Lebanon secara peringkat FIFA lebih tinggi dari Malaysia. Apakah mereka juga merasa beda level dengan Lebanon? Atau memang hanya ingin mencari pelarian dari rasa takut bertemu Indonesia di kandang sendiri? Lebih jauh lagi, komentar seperti itu hanya membuktikan satu hal. Mereka tidak siap menerima realitas bahwa Indonesia kini menjadi kekuatan baru yang tak bisa dianggap remeh. Maka, daripada menjawab undangan dengan sportivitas, mereka memilih bersembunyi di balik akun media sosial untuk menertawakan apa yang seharusnya menjadi kesempatan emas memperkuat rivalitas yang sehat. Lucunya, Malaysia justru kerap meminta AFF atau AFC bertindak ketika dihujat oleh fans Indonesia, seolah-olah tak pernah memulai provokasi terlebih dahulu. Padahal, kalau kita telusuri dari awal, banyak dari komentar penuh hinaan justru datang dari akun-akun asal negeri jiran yang senang memancing emosi. Mereka menyebut Indonesia tak selevel. Tapi anehnya, terus-menerus mencampuri urusan sepak bola Indonesia, membandingkan pemain, mencibir hasil pertandingan, hingga ikut mengomentari keputusan PSSI. Kalau memang tak selevel, kenapa terus memperhatikan? Jangan-jangan mereka hanya iri. Iri melihat stadion-stadion megah di Indonesia mulai penuh penonton. Iri melihat pemain keturunan Eropa mengenakan seragam Garuda. Iri melihat Federasi Indonesia berani membidik Piala Dunia. Dan rasa iri itulah yang kini mereka balut dengan arogansi. Sayangnya, arogansi tanpa prestasi hanyalah lelucon. Dan lucunya, mereka masih terus mengulang-ulangnya. Komentar netizen bisa gaduh, tapi fakta di lapangan tak bisa dibantah. Saat sebagian fans Malaysia sibuk menulis ejekan beda level, skuad timnas Indonesia justru membuktikan perbedaan itu dengan data dan performa nyata. Mari kita lihat siapa yang benar-benar beda level. Indonesia kini diperkuat oleh para pemain diaspora yang merumput di liga-liga Eropa. Bukan hanya sekedar tampil, tapi juga menjadi pemain inti di klub masing-masing. Sebut saja Jay Itzes, bek tangguh dari Venezia di Serie A Italia yang digadang-gadang akan merapat ke AC Milan. Tom Hay, gelandang pengatur tempo dari Almer City di Eredivisie, salah satu liga top Eropa. Mes Hilgers, pemain muda FC Twente yang konsisten jadi starter di Belanda. Ole Romeni, striker cepat yang terus mengasah tajinya di Oxford United. Ditambah lagi dengan nama-nama seperti Justin Hubner, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Sementara itu, Malaysia masih mengandalkan skuad domestik dan segelintir naturalisasi yang belum benar-benar memberikan dampak signifikan di level internasional. Bukan meremehkan, tapi inilah realita yang tidak bisa disangkal. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski lawan-lawannya jauh lebih kuat secara tradisi, Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran keempat. Sementara Malaysia, mereka bahkan tidak lolos ke fase ini. Artinya, Indonesia satu fase lebih jauh dari Malaysia. Kalau ini bukan bukti perbedaan level, lalu apa? Nah, oke Bro Bolo ya. Tidak ada habis-habisnya teman-teman ya. Kesombongan Malaysia, ini di deskripsi video tadi teman-teman ya. Remehkan timnas Indonesia dan sebut tidak selevel dengan Malaysia. Baru-baru ini beredar kabar bahwa PSSI akan menggelar laga uji coba 3 negara. Rencananya PSSI akan mengundang timnas Lebanon dan timnas Malaysia. Namun bagaikan gayung tak bersambut, Malaysia malah menunjukkan sikap arogansi dan menyebut timnas Indonesia tak selevel dengan timnas Malaysia. Sontak ini memicu respon dari netizen Indonesia. Namun bukannya balik menghujat netizen Indonesia,
malah mengiyakan statement dari salah satu media Malaysia tersebut. Banyak yang berkomentar Indonesia dan Malaysia memang sudah tak selevel. Timnas Indonesia sudah level Piala Asia, namun Timnas Malaysia masih berada di level Piala AFF. Nah oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang video yang tadi ya? Ya, silahkan teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar, dan kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mendukung Timnas Indonesia. Salam persatuan, salam kesatuan, salam persahabatan. Terima kasih, mohon maaf kalau seandainya ada salah kata buat poro-polo semuanya. Itulah tadi video yang akhir-akhir ini cukup hangat dan viral. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.